biasa. Sehat. Oh, luar biasa. Luar biasa. Teman-teman pemuda harus kalau kemana-mana pakai Yes. menjalankan protokol kesehatan ya. Oh, bisa Pakai ditahan. masker, hand sanitizer, Cuci tangan. Ya. ya. Seperti biasa, sebelum kita masuk dalam ibadah ini, kami undang rekan-rekan berdiri dan kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Mars Gerakan Pemuda. Oke, sebelum kita masuk dalam ibadah ini, mari kita menyanyikan lagu dari lagu Apalah Arti Ibadahmu. Kita bangkit berdiri ya. Mari rekan-rekan pemuda sekalian, sebelum kita masuk pada pemberitaan firman, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan padamu ya Allah atas berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah boleh kumpulkan kami anak-anakmu, para pengurus juga para anggota gerakan pemuda, untuk kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya kami mengawali akan ibadah kami ini, berkati akan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti, dan biarlah kuasa Tuhan selalu dipermuliakan. Berkati kami tim musik juga untuk tim media yang membimbing kami dan merekod kami untuk kami boleh beribadah pada saat ini. Berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang kiranya mereka juga boleh bersama-sama beribadah melalui streaming ini Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini di dalam tangan Bacaan-Mu, dan biarlah kuasa-Mu yang menjadi. Amin. Kita akan masuk dalam kidung berbalasan. Kidung berbalasan pada malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 112 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 112 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita membaca selayaknya Mazmur.
Di bawah perikop bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. anak cucunya akan perkasa di bumi, Angkatan orang benar akan diberkati. harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Demikianlah hidup berbalasan. Amin. Rekan-rekan dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama dan yang kedua, Allah hadir bagi kita. memasuki pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita mempersiapkan terlebih dahulu bacaan kita pada hari ini. Bacaan kita pada hari ini terambil dari surat Ibrani pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang keempat. Surat Ibrani pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan 4. Namun sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah sumber rahmat, sumber kasih karunia, kami mengucap syukur buat setiap perbuatan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami renungkan, serta dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-harinya sebagai anak-anak muda Kristen yang setia kepada-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami, diamkanlah suara-suara yang mengganggu pikiran dan hati kami, agar kami terfokus hanya kepada suara-Mu saja. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berilah hikmat dan kerelaan hati untuk menyampaikan firman-Mu dengan tulus sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, kami sambut mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Surat Ibrani pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Sedemikian jauh pembacaan kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom teman-teman,
Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bervi Frans, mahasiswa teologi Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, semester 7. Saat ini, beberapa bulan ke depan, saya akan melakukan praktik di GPIB Bukit Kasih, Surabaya. Kiranya kehadiran saya bisa menjadi berkat bagi teman-teman sekalian, dan juga menjadi sukacita bagi teman-teman sekalian. Baik teman-teman, kita memasuki pelayan firman kembali. Ada sebuah peribahasa yang masih saya ingat sampai detik ini, dan yang saya dengarkan pada waktu SD. Jadi sudah berapa tahun yang lalu, kira mungkin 10 tahun yang lalu, waktu itu salah satu guru saya menyampaikan demikian peribahasanya. Mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu. Peribahasa ini ingin menjelaskan bahwa setiap perkataan yang dikeluarkan oleh kita dapat menjadi berkat atau menjadi kutuk bagi diri kita sendiri. Every word has a power. Begitulah inti yang hendak disampaikan oleh peribahasa ini. Bagaimana tidak, teman-teman? Setiap perkataan akan menghasilkan sesuatu yang baik atau yang buruk. Perkara salah bicara, hal ini dapat menimbulkan permusuhan antar negara, antar sesama, bahkan siapapun. Salah dalam berkata pun dapat menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki terjadi. Berbeda dengan berkata dalam hal-hal yang baik atau hal-hal yang membangun bagi sesama, hal ini akan menjalin relasi dengan sesama, bahkan dua kubu yang saling bertentangan dapat terjalin kembali relasi yang ada di dalamnya atau rekonsiliasi. Namun teman-teman, dalam berkata sangat penting ketika kita melihat konteks yang terjadi oleh lawan bicara kita. Hal ini tentu akan menghindari rasa sakit hatinya ataupun menghindari konflik yang akan terjadi apabila kita salah bicara. Ketika teman sekitar kita mengalami suatu bencana, hendaklah kita memberikan motivasi terhadap dia. Ketika teman kita sedang berada dalam sebuah pergumulan, berilah doa penguatan serta kata-kata yang membangun bagi dia. Ketika temanmu menjadi sombong, berilah perkataan yang baik. Namun, hal itu adalah bertujuan untuk merendahkan hatinya. Teman-teman yang terkasih, hal ini pun dialami juga oleh penulis kitab Ibrani yang memberikan pesan-pesan semangat motivasi kepada orang-orang Ibrani pada waktu itu. Orang Ibrani yakni orang-orang Kristen asal Yahudi. Pada waktu itu terjadi adanya perilaku aniaya terhadap mereka. Sehingga akibatnya iman mereka menjadi mundur. Selain itu kehidupan mereka pun mulai layu, mulai lemas, bahkan iman mereka pun mulai goyah. Mereka merasa kecewa dan mereka merindukan apa yang terjadi pada zaman dahulu, yakni Allah yang selalu hadir di dalam perantaraannya itu para nabi, selalu membantu menolong bangsa Israel dalam melakukan segala sesuatu hal. Namun di sini teman-teman, orang-orang di sana pada waktu itu akibat dari aniaya yang terjadi, mereka kembali mempertanyakan siapa itu Yesus gitu. Mereka kemudian mulai tidak percaya kembali kepada Yesus dan mereka hanya berpijak pada zaman dahulu kala, yakni Allah yang berbicara kepada mereka melalui para nabi. Nah, disinilah tujuan penulisan oleh kitab Ibrani oleh penulis, yakni menunjukkan kemuliaan perjanjian baru. Kemah Allah yang dulu memang baik dan benar, serta ibadat-ibadat dulu yang baik juga, tetapi saat ini Kristus jauh lebih baik daripada semuanya itu. Ia jauh melebihi imam besar.
dalam perjanjian lama. Dengan demikian, korbannya tidak dapat disamakan dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Korban perjanjian lama dan korban dalam perjanjian baru jelas berbeda. Penulis Ibrani mengajak para pembacanya untuk tidak merindukan dan mengenang zaman dahulu, melainkan mereka diajak untuk tetap melihat kasih karunia Tuhan yang hadir nyata dari zaman dahulu, saat ini, dan sampai seterusnya. Hal ini penulis Ibrani ingin menampilkan juga siapa itu Yesus, dengan tujuan agar orang-orang Ibrani pun kembali berpengharapan kepada Dia. Pada pasalnya yang pertama, diperlihatkan dua gambaran Yesus. Yang pertama, Yesus merupakan sinar atau cahaya yang memancar. Kedua, Yesus adalah citrai sebenarnya dari Allah. Dengan demikian, penulis ingin menegaskan kembali bahwa Yesus merupakan pancaran sinar Allah di dunia. Pada ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, penulis kitab Ibrani menunjukkan alamat penulisan ini kepada sesama orang Ibrani. Bahkan penulisnya sendiri adalah orang Ibrani. Hal ini terlihat dari kalimat kepada nenek moyang kita. Secara terang-terangan, penulis menjelaskan bahwa Yesus merupakan cara Allah pada masa itu dan masa sekarang yang berbicara kepada mereka, yakni umatnya. Sama halnya dengan zaman dahulu, Allah berbicara kepada mereka melalui para nabi. Namun perbedaannya adalah pada waktu itu Allah berbicara pada Yesus. Yesus memiliki privilege tersendiri. Yesus merupakan anak Allah yang telah ditetapkan untuk menerima segala yang ada karena Allah menjadikan alam semesta ini oleh Dia. Ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat, penulis ingin memperkenalkan Kristus sebagai cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Firman-Nya penuh dengan kuasa. Ia adalah yang menyucikan dosa dan kemudian duduk di sebelah kanan Allah di tempat yang maha tinggi. Kedudukan Yesus dalam hal ini dijelaskan sebagai yang jauh lebih tinggi daripada para malaikat. Jadi kedudukan Yesus itu ibarat hampir setara dengan Allah, namun tidak sama. Begitu. Nah, teman-teman, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap tulisan yang ditulis oleh penulis Ibrani ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan pesan-pesan yang penuh dengan semangat kepada orang-orang Ibrani yang pada waktu itu mengalami tekanan. Sehingga tekanan tersebut membuat mereka memudarkan rasa kepercayaan kepada sosok Yesus Kristus. Penulis Ibrani menyadari hal tersebut dan memutuskan untuk menekankan pada pengajarannya yang menghayati kembali Tuhan Yesus sebagai firman Tuhan Allah yang telah diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan penderitaan. Selain itu, teman-teman, penulis kitab Ibrani juga ingin membuktikan bahwa Kristus telah menggenapkan Taurat dan pelayanan yang dilakukan olehnya lebih mulia dibandingkan pelayanan dalam Taurat. Nah, teman-teman, beberapa minggu lalu, kalau tidak salah di akhir bulan September, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa Indonesia resmi memasuki masa resesi. Resesi merupakan masa penurunan ekonomi secara signifikan yang terjadi selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Saat ini Indonesia memasuki kontraksi minus 2,9 sampai minus 1,1%. Hal ini tentu akan mengakibatkan PHK secara besar-besaran dan jumlah pengangguran yang meningkat. Nah, namun Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa dalam mengatasi persoalan ini
dalam mengatasi persoalan resesi ini, kita sebagai warga Indonesia tetap melakukan konsumsi. Bagaimana tidak, teman-teman? Mari kita pikir, masa resesi dan kita dituntut untuk konsumsi. Untuk bagi teman-teman yang mungkin barangkali ada mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar 600.000 setiap bulannya, tentu ini sangat tidak masuk akal begitu. Setiap bulan dapat 600, namun kita dituntut untuk melakukan konsumsi. 600.000 itu sudah uang listrik, uang makan, uang yang lain, uang belanja mungkin. Dan tentu itu masih belum cukup. Namun teman-teman, saya merenung kembali, sebenarnya ada hal apa di balik ini, di balik semua hal ini yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Ternyata ada satu hal, intinya yang paling penting menolong satu sama lainnya atau solidaritas bersama begitu. Nah, penjelasannya begini. Peredaran uang dalam negeri akan menjadi berkurang. Atau ketika kita melakukan konsumsi, peredaran uang atau uang itu akan terus bergulir ketika kita melakukan konsumsi. Sehingga resesi bisa dapat dihambat ketika kita melakukan konsumsi. Nah, ketika kita melakukan solidaritas, intinya begini, yang 600.000 tidak dapat melakukan apa-apa, ya biarlah mereka yang tidak mendapat 600.000 atau orang-orang yang memiliki pendapatan lebih tinggi, mereka lah yang menopang, membantu yang mendapatkan 600.000 ini. Intinya begitu. Nah, dari persoalan ini ingin menyampaikan sebenarnya bagaimana peran relasi dengan sesama dapat berbuah menjadi berkat ketika dalam kondisi yang sama-sama mengalami krisis. Spiritualitas solidaritas menjadi pegangan dalam hidup kita dan turut menghayati bagaimana peran kita sebagai anak-anak muda Kristen dalam bertindak terhadap sesama, bahkan siapapun dalam masa krisis saat ini. Sama halnya dengan orang-orang Ibrani pada pembahasan kita sebelumnya yang mengalami masa krisis, mengalami masa kemunduran iman. Sehingga dengan demikian, penulis Ibrani dengan spiritualitas solidaritasnya, ia menyampaikan pesan yang penuh dengan semangat dan gairah kepada jemaat, kepada orang-orang Ibrani pada waktu itu. Hal ini agar iman mereka tidak menjadi kering dan kembali berbalik kepada Tuhan dan tetap berpengharapan kepada Ia yang adalah Sang Juru Selamat kita. Apabila satu di antara lainnya jatuh, yang lainnya membantu mengangkat. Itulah inti dari ilustrasi tadi. Nah, teman-teman, di tengah kondisi situasi COVID-19 ini tentu merubah peradaban kita sekalian. Yang awalnya malas mencuci tangan, malas mandi, semua harus wajib. Yang dulunya ketika memakai masker dibilang gaya-gayaan. Tapi saat ini ketika kita tidak memakai masker, itu menjadi suatu persoalan yang besar. Itu menjadi sebuah, bahkan di Jogja akan mendapat denda bagi mereka yang tidak memakai masker, begitu. Nah, teman-teman, peran kita saat ini adalah menjadi tangannya dalam mewujudkan kasih Allah di tengah krisis. Ada salah satu iklan di televisi yang menyatakan demikian. Musuh terbesar kita, manusia, adalah rasa apatis kita sendiri. Apatis terhadap orang lain dapat memunculkan persoalan yang baru. Bahkan orang lain dapat kita jadikan sebagai sesuatu yang tidak bermakna ketika kita menjadi apatis terhadap mereka. Kesalahan terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita tidak melihat sesama kita sebagai sesama. Memberikan perhatian terhadap orang lain dan memberikan kata-kata penuh semangat adalah tugas kita yang paling sederhana sekali.
Hal ini akan menjadikan kita sebagai pemuda-pemudi Kristen yang sejati. Dahulunya kita sangat apatis terhadap sesama kita. Marilah kita menjadi orang yang penuh dengan empati terhadap sesama kita. Yang awalnya kita memiliki perasaan tidak memiliki satu sama lain, marilah kita membangun solidaritas terhadap sesama untuk mewujudkan kasih Allah yang bekerja dalam hidup kita, dan kemudian kita tunjukkan kepada orang lain, kepada sesama kita, bahkan kepada siapapun. Mari kita melakukan kebaikan, pesan yang penuh semangat dalam tindakan kita kepada orang lain tanpa syarat. Karena demikianlah yang dikehendaki Allah. Yang dahulunya kita melakukan hal-hal apatis, yang dahulunya kita melakukan hal-hal yang biasa, cuek dengan orang sekitar, namun saat ini kita dituntut untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Salah satu dosen saya mengatakan demikian. Do something more than usual. Lakukan sesuatu lebih daripada biasanya. Biarlah kiranya kita bisa menjadi pemuda-pemudi Kristen yang keluar dari zona nyaman untuk menyatakan kasih-Nya di tengah krisis. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 362 dengan judul Aku Milikmu, Yesus Tuhan. Memasuki doa syafaat. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih dan perbuatan-Mu yang nyata dan hadir dalam hidup kami. Kami pun masih bisa merasakan kasih setia-Mu sampai detik ini. Kami masih bisa merasakan nafas kehidupan sampai detik ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua setiap kasih setia-Mu dan perbuatan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan kami, persekutuan gerakan pemuda. Biarlah Tuhan kiranya kami terus menjadi lilin, terang, dan garam bagi sekitar kami, bagi siapapun yang membutuhkan kami. Berilah kami hati yang tulus melayani, dan hati yang penuh dengan kerendahan hati dalam melayani Engkau. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga kami yang mungkin saat ini jauh berada dengan kami, maupun keluarga yang dekat dengan kami. Engkau berkati mereka selalu, Engkau memberkati mereka dalam segala hal. Bahkan dalam pekerjaan mereka pun, Engkau turut hadir di dalamnya. Biarlah Bapa, setiap kerinduan kami terhadap mereka pun dapat merasakan apa yang kami rasakan juga. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak, Engkau berkati setiap pemerintah yang di dalamnya, setiap parlemen, setiap program yang ada di dalamnya, dan setiap susunan pemerintah yang ada di dalamnya Tuhan. Engkau berkati mereka dengan hikmat, berilah mereka kebijaksanaan, hikmat, agar mereka melakukan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GPIB, Bukit Kasih Surabaya. Biarlah Tuhan kiranya terus menjadi berkat bagi sesama, bagi masyarakat, bagi siapapun, dan bagi jemaat yang hadir di dalamnya. Biarlah kiranya Tuhan setiap program yang telah disusun sedemikian rupa, kiranya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja.
Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat kami yang masih dalam masa-masa kuliah, masa-masa sekolah. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami, berilah kami hikmat dan pengetahuan agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang dapat membanggakan keluarga, sesama, dan bahkan siapapun. Biarlah juga Tuhan kiranya kami bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami dimanapun kami berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk bagi kami, setiap kami yang saat ini sedang menanti pekerjaan. Biarlah Bapa dimanapun tempatnya, Engkau tahu yang terbaik bagi kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan kami terus dalam proses penantian ini, kami pun masih bisa merasakan kasih dan berkat-Mu yang begitu nyata. Tuhan, kami juga berdoa untuk bagi kami yang saat ini sedang dalam proses penantian jodoh. Biarlah Bapa dimanapun jodoh kami berada, kami tahu bahwa Engkau telah menyediakannya dan menyiapkannya untuk masa depan kami yang penuh dengan kebahagiaan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami yang saat ini dalam penantian studi lanjut. Biarlah Tuhan dimanapun tempatnya, kami pun dapat merasakan kasih-Mu. Biarlah Tuhan dimanapun tempatnya, kami bisa menjadi garam dan terang bagi tempat baru tersebut. Biarlah kiranya Tuhan kami pun bisa menuntut ilmu di tempat yang baru dengan penuh kerendahan hati dan tulus juga melayani Engkau bagi sesama kami di sana. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap masyarakat yang saat ini terkena dampak COVID. Biarlah Bapa Engkau berkati mereka selalu dalam segala hal. Engkau berkati mereka, biarlah Tuhan kami pun bisa menjadi berkat bagi mereka yang saat ini terkena dampak COVID-19. Biarlah Tuhan dimulai dari para korban, keluarga korban, Engkau berkati mereka, berilah mereka penghiburan, agar mereka pun masih bisa merasakan kasih-Mu yang begitu ajaib. Ya Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk diantara kami yang barangkali ada mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya tabib di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya dokter yang dapat menyembuhkan segala penyakit kami. Biarlah Tuhan kiranya melalui obat-obatan yang kami minum, pengobatan yang kami jalani saat ini, kami pun bisa memperoleh kesembuhan hanya oleh daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa, dalam nama Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Waktunya persembahan, sambil pundi-pundi persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 393, Tuhan Betapa Banyaknya. Tuhan betapa
kami telah memberikan persembahan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar berguna bagi pelayan kasih-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Dan berkatilah tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ya Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami beraskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman tetap berdiri ya. Kita masuk pada nyanyian pengutusan terambil dari Kidung Jemaat 375 bait yang pertama, saya mau ikut Yesus. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, dan mari kita mengenal Allah, Sang Pemberi hidup, lebih dalam lagi. Sebelum menutup ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu, karena kami ingin mengungkapkan syukur kami, bahwa ibadah kami pada hari ini sudah selesai. Biarlah Tuhan, setiap apa yang kami dengarkan, bisa kami aplikasikan dalam hidup kami. Mengenal-Mu lebih dekat adalah kerinduan kami. Memahami-Mu lebih dekat adalah keinginan kami. Biarlah Tuhan, ketika kami mengenal-Mu, kami pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Berkat bagi sesama, bagi keluarga, dan bagi siapapun. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.